Terangkan bahwa kalau kita hendak dapat takut itu macam apa caranya. Macam Aisyah tadi kan sudah dapat takut tuh. Aisyah sudah dapat takut. Begitu ingat neraka menangis. Suatu bukti bahwa beliau sudah dapat takut. Nah, kalau kita ingat neraka belum tentu menangis. Ingat azab kubur belum tentu menangis. Ingat siratal mustaqim belum tentu menangis, belum tentu sedih. Itu menunjukkan bahwa kita belum memiliki rasa khauf, belum memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang di dalam dunia tidak mempunyai rasa takut, maka di akhirat dia akan ketakutan. Siapa di dunia dia mempunyai rasa takut, maka di akhirat dia dalam keadaan aman dan tentram. Nah, jadi ini yang dimaksud bagaimana caranya supaya kita bisa dibukakan Allah pintu khauf, pintu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Wa idza aradta ay yaftaha laka babal khawf fashhad ma minka ilaih. Dan apabila engkau menghendaki bahwa Allah bukakan bagi engkau pintu khauf, pintu takut. Apabila engkau menghendaki Allah bukakan bagi engkau pintu takut, maka pandanglah sesuatu yang dari engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pandang bagaimana selama ini adab kita kepada Allah, bagaimana selama ini perhatian kita kepada Allah, bagaimana selama ini khidmat kita kepada Allah. Nah, bila kita pandang yang dari kita ke Allah, maka kita akan dibukakan Allah pintu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Al-khawf 'inda ba'dil ulama ibaratun an ta'allumil qalbi bisababi tawakku'i makruhin bil istiqbal. Dimaksud dengan takut itu menurut sebahagian ulama, yang dikehendaki dengan takut itu adalah satu ibarat daripada sakitnya hati. Yang namanya takut itu adalah sakit hati dengan sebab datangnya perkara yang tidak disenangi di masa yang akan datang. Nah, itulah yang dimaksud dengan takut ini. Hati kita sakit karena esok kita akan mendapat sesuatu yang selama ini kita tidak suka sesuatu itu. Nah, itulah namanya takut. Kita sakit hati karena besok orang akan datang menyita harta benda kita. Sakit hati itu dinamakan adalah takut. Takut sakit hati dengan sebab datangnya perkara yang tidak disukai di masa yang akan datang. Wal khawfu min Allah wa ay yakhafa ay yu'aqibahu Allah ta'ala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Sedangkan takut terhadap Allah, takut terhadap Allah itu artinya dia takut bahwa Allah akan menyiksa dia baik di dunia ini ataupun kelak di akhirat. Nah, itu pengertian takut kepada Allah. Sakit hati. Sakit hati karena akan menghadapi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takut terhadap Allah.
Takut inilah yang kita dituntut untuk bersifat dengannya. Bahwa hati kita ini sakit karena kita akan menghadapi ancaman, akan menghadapi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari beliau menangis Siti Aisyah ini. Rasulullah melihat Siti Aisyah ini menangis, lalu beliau berkata, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai Aisyah? Apa yang membuat engkau menangis? Qalat, berkata Aisyah, "Zakartun nar." Ulun teringat neraka. Nah, ulun teringat neraka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakartun nar fabakaitu. Ulun teringat neraka, lalu ulun menangis. Nah, ini tangisan itu adalah tanda sakitnya hati yang dinamakan takut tadi. Menangis karena teringat neraka. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Adakah engkau ingat, wahai Rasulullah, kepada istri-istri engkau di hari kiamat nanti? Apakah engkau ingat, wahai Rasulullah, akan istri-istri engkau pada hari kiamat nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Ujar Nabi, pada 3 tempat di hari kiamat itu seseorang tidak ingat akan seseorang jua pun. Nah, di 3 tempat itu, di 3 keadaan itu, seseorang tidak akan ingat kepada siapa jua pun selain memikirkan dirinya. Yang pertama disebut Rasulullah SAW ketika ditimbang amal. Ketika kita dimajukan untuk menghadapi timbangan amal, ditimbang satu persatu kebaikan kita, ditimbang satu persatu dosa-dosa kita. Nah, waktu kita menunggu proses itu, kita tidak ingat siapa jua pun selain memikirkan nasib diri kita sendiri. Sampai ada keputusannya. Di situ kita hanya ingat dengan siapa orang yang mungkin kita cintai di dalam dunia ini. Yang kedua, ujar Nabi kita, seseorang tidak akan ingat siapa jua pun di waktu menunggu penyerahan kitab catatan amal. Apakah catatan amal itu diserahkan dari kiri, dari kanan, atau belakang? Apabila diserahkan dari kanan, berarti kita selamat. Bila diserahkan catatan amal itu dari kiri atau belakang, kita binasa. Nah, waktu menunggu di mana orang akan menyerahkan kitab itu, nah di situ kita tidak ingat siapa jua pun, selain hanya menunggu memikirkan nasib kita masing-masing. Nah, yang ketiga, ujar Nabi kita, seseorang tidak akan ingat seseorang ketika melalui siratal mustaqim. Nah, di waktu kita melalui siratal mustaqim, jangankan memikirkan anak bini siapa, diri sendiri pun belum tentu selamat. Sampai kita menyeberang ke surga, hanya kita ingat dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tangisan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau teringat neraka, itu adalah bukti takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi
hikmah yang ke-147 ini menerangkan bahwa kalau kita hendak dapat takut itu macam apa caranya. Macam Aisyah tadi kan sudah dapat takut tuh. Aisyah sudah dapat takut. Begitu ingat neraka menangis. Suatu bukti bahwa beliau sudah dapat takut. Nah, kalau kita ingat neraka belum tentu menangis. Ingat azab kubur belum tentu menangis. Ingat Siratal Mustaqim belum tentu menangis, belum tentu sedih. Itu menunjukkan bahwa kita belum memiliki rasa khauf, belum memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang di dalam dunia tidak mempunyai rasa takut, maka di akhirat dia akan ketakutan. Siapa di dunia dia mempunyai rasa takut, maka di akhirat dia dalam keadaan aman dan tentram. Nah, jadi ini yang dimaksud bagaimana caranya supaya kita bisa dibukakan Allah pintu khauf, pintu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.